Fa'ansaka kama nasaitani, aku lupakan kamu sebagaimana kalian melupakan aku. Maksudnya apa? Mustahil kalian bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menyia-nyiakan membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam satu bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren, satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca hadis-hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Kali ini kita lanjutkan hadis qudsi. Hadis qudsi ini tidak seperti hadis nabawi biasa ya. Karena hadis qudsi ini redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam penulisannya nanti akan di situ dicantumkan bahwa Nabi Muhammad meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat, satu Abu Hurairah dan satu lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Dua-duanya adalah sahabat yang populer. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah." Akan didatangkan hamba itu. Jadi kita semuanya di hari kiamat akan didatangi. Fayaqulullahu lahu, lalu Allah berkata kepada kita semuanya, siapa aja nanti di antara kita, Allah akan mengatakan sesuatu. Mudah-mudahan perkataan Allah ini, jawaban kita terhadap perkataan Allah ini bisa berbeda. Yang dicantumkan Allah di sini adalah orang yang jawabannya salah. Kata Rasulullah, Allah nanti akan berkata kepada siapa saja di hari kiamat, Alam aja'al laka sam'an wa basaran wa waladan. Bukankah, kata Allah, aku ciptakan untukmu sam'an, pendengaran, wa basaran, penglihatan, wa waladan, dan anak. Baru tiga ya. Pendengaran, penglihatan, dan anak. Lalu kata Allah, wasakhartu lakal an'am wal hars, dan aku juga tundukkan untukmu segala binatang-binatang yang ada di bumi ini dan juga semua tumbuhan-tumbuhan. Maksud Allah apa? Allah ciptakan binatang-binatang agar kamu bisa hidup, makan binatang itu, dan Allah ciptakan tumbuhan-tumbuhan dan itu juga untuk mendukung hidupmu. Jadi ini bedanya kita dengan kita ini, hidup kita belum lagi diciptakan oleh Allah manusia. Allah dah persiapkan kebutuhan manusia. Persiapan itu apa? Allah ciptakan binatang, Allah ciptakan tumbuhan, dan semuanya itu untuk mendukung kehidupan manusia. Maka di dalam ulama menjelaskan apa? Oleh karena itu menjaga kelestarian dua ini, binatang dan tumbuh-tumbuhan, Allah bebankan kepada manusia.
Karena memang ini dipersiapkan untuk kehidupan manusia. Lalu kata Allah, wa taraktuka tara'usu wa tar'asu wa tarba'u. Dan sebagian kalian Allah jadikan sebagai pemimpin. Mimpin di perusahaan, mimpin di kantor, mimpin di rumah, mimpin di negara. Wa tarba'u, dan Allah juga kasih kalian tempat tinggal. Walaupun sederhana tapi ada tempat untuk tinggal. Semuanya Allah ciptakan untuk kalian. Fakunta tazunnu annaka mulaqiya yaumaka haza. Lalu kalian menyangka bahwa kalian akan bertemu denganku pada hari ini. Bertemu dengan Allah itu maksudnya adalah nikmat yang paling terbesar bagi seorang muslim adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita semuanya adalah berjumpa dengan Allah. Yang berjumpa dengan Allah hanyalah orang-orang yang masuk dalam surga yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kata Allah, Allah ciptakan anak, Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan penglihatan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan Allah tundukkan untuk mendukung kehidupan kalian. Lalu kata Allah apa? Kalian bisa memimpin, kalian bisa memiliki tempat tinggal. Dan kalian menyangka bahwa kalian pasti akan berjumpa denganku. Pasti akan berjumpa dengan Allah. Maksud Allah apa? Jangan kalian pikir semua kalian bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu la. Lalu kata orang ini tadi apa? Enggak ya Allah. Maksudnya begini, Allah ciptakan semua kebutuhan kalian agar kalian digunakan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Apakah memang kalian gunakan untuk itu? Kata Allah. Kata orang tadi apa? La ya Allah, enggak. Kata Allah, al-yauma ansaka kama nasaitani. Kalau begitu, hari ini aku lupakan kamu sebagaimana kalian melupakan aku. Marah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, kok kalian lupakan? Maksud kalian lupakan itu apa? Kan mata kalian aku kasih, telinga kalian aku kasih, makan-makan kalian aku kasih, anak-anak kalian aku kasih, semuanya aku kasih mendukung hidup kalian. Yang ku kasih itu gunakan untuk berjumpa dengan aku. Maksud berjumpa dengan Allah itu maksudnya adalah apa? Gunakan yang Allah kasih itu mendekatkan diri kepada Allah biar masuk surga. Dengan cara itu kalian bisa berjumpa dengan Allah. Tapi kata orang ini, enggak ya Allah. Maksud enggak di situ apa? Ternyata mata yang Allah kasih, pendengaran yang Allah kasih, gaji yang Allah kasih, tempat tinggal yang Allah kasih, ternyata tak dia gunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Berarti kalian lupa, kata Allah. Lupa sebenarnya nikmat itu untuk apa? Ternyata kalian merasa bahwa nikmat itu adalah pemberian Allah yang kalian merasa berhak menghabiskannya untuk apa saja. Nah, ternyata tidak itu. Maka dalam ayat lain kata Allah, kami uji manusia itu dengan hal-hal baik dan hal-hal buruk. Kalau kita selama hari ini memahaminya, yang menjadi ujian itu hanya hal-hal buruk saja. Kita lupa bahwa ujian yang terberat itu bukan perkara buruk. Ternyata ujian yang paling berat itu adalah ketika Allah berikan banyak hal baik pada kita. Ini duit nih Allah kasih. Miskin itu cobaan. Ternyata dapat gaji juga cobaan. Orang ketika dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata lulus menerima ujian itu. Dia makin dekat pada Allah, makin rajin ke masjid, salatnya makin khusyuk, nangisnya tengah malam makin banyak. Tapi ketika Allah uji dia dengan nikmat, bertambah jabatannya, bertambah gajinya, bertambah kemuliaannya, dia lupa menggunakan itu untuk mendekatkan diri pada Allah. Berarti sama kata Allah, berarti kalian lupa padaku. Kalau kalian lupa padaku, kata Allah, kaedahnya begitu. Ingat pada Allah, Allah ingat. Fazkurullaha azkurkum, kata Allah. Ingat kalian kepada Allah, maka niscaya Allah ingat kepada kalian. Di hadis ini kata Allah, fa'ansaka kama nasaitani. Aku lupakan kamu sebagaimana kalian melupakan aku. Maksudnya apa? Mustahil kalian bisa masuk surga. Karena syarat berjumpa dengan Allah adalah di surga. Tidak berjumpa dengan Allah di neraka. Di akhirat itu pilihannya cuma dua aja, surga, neraka. Kalau kita bilang ya udahlah ya Allah, aku tidak usah kemana-mana, aku surga, tidak usah ke neraka, tidak usah, tidak bisa. Pilihan itu cuma dua, surga, neraka.
Puncak kenikmatan di surga itu bukan bidadarinya. Puncak di surga itu bukan makanannya. Tapi puncak di surga itu adalah berjumpa dengan Allah. Maka kalau hari ini bapak mewah, tapi lupa sama Allah, maksud lupa dengan Allah itu apa? Masukkan uang kotak infak pun tidak mau. Bantu anak miskin untuk sekolah aja pun tidak mau. Nengok tetangga sebelah aja pun tidak mau. Membantu kawan yang lagi terdesak aja pun tidak mau. Kata Allah itu Allah anggap sebagai lupa. Maka kalau dah lupa, balasannya cuma satu. Lupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita. Kalau Allah dah melupakan kita, mustahil kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat. Maka inti daripada hadis ini adalah sebenarnya ayat-ayat yang berkenaan dengan lupa ini banyak. Maka Allah sudah banyak menyinggung masalah ini dalam banyak ayat tentang orang yang melupakan Allah dan Allah akan melupakannya. Kata Syekh Sya'rawi apa? Sebenarnya hubungan kita dengan Allah bukan terserah Allah, tapi terserah kita. Kalau terserah Allah berbeda dengan terserah kita. Maksud terserah kita itu apa? Kita mendekatkan diri pada Allah, baru Allah dekatkan diri kepada kita. Jangan menunggu Allah dekatkan dirinya pada kita, baru kita mendekat kepada Allah. Kalau Allah udah pasti dekat dengan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan apa? Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Tapi dalam hadis yang lain kata Rasulullah apa? Tergantung kita. Kita dekat kepada Allah selangkah, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Kita dekati Allah satu hasta, maka Allah akan mendekatkan kita satu depa. Maka kalau seandainya kita berjalan mendekatkan diri kepada Allah, Allah berlari mendekatkan diri kepada kita dengan makna pinjaman majaz, bukan makna hakiki. Maka ini semua terserah kita. Kira-kira gaji bapak di sini digunakan untuk apa? Jangan nanti Allah bilang, kau udah lupa sama aku nih. Dulu miskin kau rajin ke masjid. Ada banyak gaji kau tak pernah aku ke masjid. Dulu miskin kau rajin kau bantu orang. Setelah kaya aku tak pernah kau bantu orang. Kau lupa sama aku, dah aku kasih kau duit, malah kau jauh dari aku. Syukur-syukur ada orang di dunia sudah diazab oleh Allah gara-gara itu. Namanya istidraj. Istidraj itu dipercepat oleh Allah azabnya. Bagaimana proses istidraj itu? Istidraj itu makin banyak kesibukannya, makin banyak gajinya, makin susah untuk ibadah. Seharusnya kita berpikir ini, kalau dia susah beribadah gara-gara hartanya, mestinya kan Allah miskinkan dia supaya dia belajar dari itu. Kalau Allah udah benci, hendak Allah miskinkan. Ternyata kalau Allah udah kepalang benci sama orang ini, Allah tambahkan kesibukannya. Wa umli lahum, terus kami kasih kata Allah. Tapi kata Allah ujungnya ndak enak. Inna kaidi matin. Tapi Allah punya rencana buruk untuk orang kita. Ada waktunya, dah sangat tinggi dinaikkan oleh Allah, biar jatuhnya kuat, nanti ditinggikan dulu oleh Allah, baru Allah jatuhkan. Nah, Allah tunggu momen yang bagus, tak di dunia, di akhirat. Jadi ketika kita dalam kemaksiatan, jauh dari Allah dengan kesibukan kita, bertambah banyak kesibukan kita, kemungkinan besar itu namanya istidraj. Maka kalau dipilih, lebih baik kita bangkrut dalam kejauhan kita kepada Allah daripada kita makin maju usaha kita. Itu jauh lebih berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ingat Allah, Allah ingat kita lupakan Allah, Allah pun otomatis akan melupakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.